Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Ibu Ika Rahmayati di channel edukasi membahas mata pelajaran IPA Sekolah Menengah Pertama. Pada video kali ini kita akan membahas materi kelas 8 semester 2, yaitu cahaya dan alat optik. Setiap hari kita melihat benda-benda di sekitar kita. Kita juga dapat melihat wajah orang-orang di sekitar kita. Pernahkah kalian berpikir bagaimana kita dapat melihat benda-benda tersebut? Atau bagaimana cara kita membedakan warna-warni yang ada di sekitar kita? Sebelum kita masuk ke pengertian cahaya, terlebih dahulu kalian harus memahami 3 syarat benda dapat terlihat. Yang pertama yaitu adanya sumber cahaya. Yang kedua adanya indera penglihatan. Kemudian yang ketiga adanya objek yang dapat dilihat. Apabila salah satu dari ketiga syarat ini tidak ada, maka benda tidak dapat terlihat. Misalkan apabila tidak ada sumber cahaya atau sedang mati lampu, walaupun ada objek yang dapat dilihat atau ada indera penglihatan, maka tidak akan bisa terlihat benda tersebut. Atau misalkan ada cahaya, ada benda yang bisa dilihat, namun indera penglihatannya tidak ada, maka tidak bisa juga benda itu dapat terlihat. Oleh karena itu kalian wajib bersyukur ya kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan telah memberikan kita cahaya dan telah memberikan kita indera penglihatan yang sangat baik. Nah, mengapa cahaya dapat membantu kita melihat? Bagaimana proses melihat dengan adanya cahaya tersebut? Nah, untuk mengetahuinya, maka simak baik-baik video ini. Dan jangan lupa sebelum lanjut menonton video ini, tekan tombol like, subscribe, dan juga nyalakan loncengnya ya. Tujuan pembelajaran kita pada video kali ini adalah yang pertama mendeskripsikan sifat-sifat cahaya, yang kedua menjelaskan proses pembentukan bayangan pada cermin datar. Apa sebenarnya cahaya itu? Cahaya adalah energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik yang dipancarkan oleh benda atau sumber cahaya tertentu. Cahaya merupakan energi gelombang elektromagnetik yang kasat mata dengan panjang gelombang sekitar 380 sampai 750 nanometer. Bagaimana proses melihat dengan bantuan cahaya? Sumber cahaya memancarkan cahayanya dan diterima oleh benda atau objek di sekitarnya. Lalu objek atau benda tersebut meneruskan cahaya yang diterimanya tadi ke mata kita. Nah, begitulah caranya kita dapat melihat benda-benda di sekitar kita. Jadi cahaya ini sangat penting bagi kehidupan kita. Karena kalau tidak ada cahaya, maka kita tidak akan bisa melihat benda-benda di sekitar kita. Berdasarkan sifatnya, apabila dikenai cahaya, benda dapat digolongkan menjadi 3. Yang pertama, benda sumber cahaya. Benda ini adalah benda yang dapat memancarkan cahayanya sendiri. Contohnya misalnya matahari dan lampu. Yang kedua, benda transparan. Benda transparan adalah benda yang tembus cahaya. Contohnya misalnya gelas, lup, kacamata, termasuk air juga merupakan benda transparan. Yang ketiga adalah benda gelap. Benda gelap di sini bukan benda yang berwarna gelap ya. Yang dimaksud benda gelap adalah benda yang tidak tembus cahaya. Contohnya misalnya kayu, tembok, dan masih banyak lagi benda-benda lain yang tidak tembus oleh cahaya, akan tetapi dapat menyerap cahaya. Untuk dapat mengenali cahaya, maka kalian perlu memahami beberapa sifat-sifat cahaya berikut. Yang pertama adalah cahaya dapat merambat lurus. Pernahkah kalian menyalakan lampu senter pada saat mati lampu? Coba perhatikan arah dari cahaya yang keluar dari lampu senter tersebut. Arah cahayanya akan selalu lurus, mengikuti sesuai arah kemana kita mengarahkan lampu senter tersebut.
Contoh lain misalnya lampu sorot. Lampu sorot sering berada pada gedung-gedung tinggi di kota besar. Arah lampu sorot juga lurus sesuai dengan kemana lampu tersebut diarahkan. Sifat yang kedua adalah cahaya dapat dipantulkan. Cahaya memiliki sifat dapat dipantulkan jika menumbuk suatu permukaan bidang. Pemantulan cahaya dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pemantulan baur dan pemantulan teratur. Pemantulan baur terjadi jika cahaya dipantulkan oleh bidang yang tidak rata. Contoh pemantulan baur yaitu misalnya peristiwa pemantulan cahaya matahari yang mengenai permukaan bumi, di mana permukaan bumi memiliki permukaan yang kasar atau tidak teratur, sehingga menyebabkan sinar matahari atau cahaya matahari ini bisa sampai ke dalam ruangan rumah-rumah, walaupun rumah tersebut terhalang atap ketika cahaya matahari masuk ke dalam ruangan tersebut. Sehingga walaupun kita di dalam rumah, kita masih bisa melihat isi dari ruangan tersebut secara jelas. Pemantulan teratur terjadi jika cahaya dipantulkan oleh bidang yang rata, seperti contohnya pada cermin datar. Ketika kita bercermin di depan cermin datar, maka bayangan kita akan terlihat sangat jelas dikarenakan cermin dapat memantulkan hampir seluruh cahaya yang mengenainya. Oleh karena itu, bayangan yang terlihat pada cermin datar sangat persis seperti aslinya. Pada pemantulan baur dan pemantulan teratur, sudut pantulan cahaya besarnya selalu sama dengan sudut datang cahaya. Hal ini sesuai dengan hukum pemantulan cahaya yang dikemukakan oleh Snellius. Hukum Snellius berbunyi: 1. Sinar datang, garis normal, dan sinar pantul terletak pada satu bidang datar. 2. Besar sudut datang sama dengan besar sudut pantul. Sudut datang lambangnya I, sudut pantul lambangnya R. Selain pada pemantulan baur dan teratur tadi, sifat cahaya yang dapat dipantulkan dapat dilihat juga pada pemantulan benda yang berwarna. Misalnya ketika kalian melihat bunga mawar yang berwarna merah, artinya bunga mawar tersebut menerima cahaya dari matahari, kemudian menyerap spektrum warna-warna yang lain, sedangkan warna yang dipantulkan adalah warna merah. Nah, ketika kalian melihat benda yang berwarna hitam, artinya benda tersebut menyerap semua spektrum warna cahaya matahari, sehingga tidak ada warna yang dapat ditampilkan, sehingga benda tersebut berwarna hitam atau gelap. Nah, bagaimana dengan benda yang terlihat berwarna putih? Benda berwarna putih artinya benda tersebut menerima cahaya dari cahaya matahari dan memantulkan kembali semua spektrum warna yang telah diterima, sehingga tidak tampak berwarna-warni karena cahaya matahari yang diterima oleh benda tadi dipantulkan semuanya, sehingga benda tersebut terlihat berwarna putih. Sifat cahaya yang ketiga adalah cahaya dapat dibiaskan. Apabila cahaya merambat melalui dua zat yang kerapatan optiknya berbeda, cahaya tersebut akan dibelokkan. Peristiwa pembelokan arah rambatan cahaya setelah melewati medium rambatan yang berbeda disebut pembiasan. Apabila cahaya merambat dari zat yang kurang rapat ke zat yang lebih rapat, cahaya akan dibiaskan mendekati garis normal. Misalnya, cahaya merambat dari udara ke air. Sebaliknya, apabila cahaya merambat dari zat yang lebih rapat ke zat yang kurang rapat, cahaya akan dibiaskan menjauhi garis normal. Contoh pembiasan dalam kehidupan sehari-hari, misalnya kolam yang terlihat lebih dangkal daripada kedalaman sebenarnya, atau dapat juga dilihat pada pensil atau sendok yang dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air. Pensil atau sendok tersebut terlihat seolah-olah tampak patah.
Hal ini terjadi karena proses pembiasan. Pembiasan atau pembelokan cahaya tadi juga dikemukakan oleh Snellius dalam hukum pembiasan cahaya yang berbunyi 1. Sinar datang, garis normal, dan sinar bias terletak pada satu bidang datar. 2. Pembagian antara sinus sudut datang dan sudut bias menghasilkan suatu nilai yang disebut indeks bias. Sifat cahaya yang selanjutnya adalah cahaya merupakan gelombang elektromagnetik. Sudah dijelaskan di awal tentang pengertian cahaya tadi bahwa cahaya merupakan energi dalam bentuk gelombang elektromagnetik. Gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat merambat tanpa melalui perantara. Artinya, cahaya dapat merambat di ruang hampa udara. Contohnya adalah cahaya matahari merambat menuju ke bumi melalui ruang hampa udara. Setelah kalian mempelajari tentang sifat-sifat cahaya tadi, maka selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana proses pembentukan bayangan pada cermin datar. Ini adalah salah satu kegiatan yang selalu kalian lakukan setiap hari ya, yaitu berdiri di depan cermin. Tahukah kalian bagaimana caranya kalian dapat melihat bayangan diri kalian sendiri? Pertama, sinar datang jatuh ke benda. Lalu kemudian, benda tersebut meneruskan sinar tadi menuju ke cermin. Lalu cermin memantulkan kembali sinar tadi ke benda. Oleh karena itu, kalian dapat melihat bayangan kalian pada cermin datar. Nah, coba kalian amati baik-baik bagaimana sifat bayangan yang dibentuk oleh cermin datar tersebut. Di mana letak bayangan yang ada pada cermin? Lalu bagaimana tinggi atau ukuran bayangan pada cermin datar tersebut? Lalu bandingkan jarak benda terhadap cermin dan jarak bayangan terhadap cermin. Dari pengamatan tadi, maka dapat kita simpulkan sifat bayangan pada cermin datar adalah sebagai berikut. 1. Bersifat maya. Bayangan maya adalah bayangan yang dihasilkan dari perpotongan perpanjangan sinar-sinar cahaya. 2. Bersifat tegak, artinya bayangan benda sama tegak dengan benda. 3. Ukuran bayangan sama dengan ukuran benda, artinya tinggi bayangan sama dengan tinggi bendanya. 4. Jarak benda ke cermin sama dengan jarak bayangan ke cermin. 5. Posisi kanan dan kiri terbalik. Baiklah, sampai di sini dulu pembahasan kita pada video kali ini. Sampai berjumpa pada video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.